Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Iksani dengan NIM 20036042 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, dan sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Ananda Putra, SSI, MSI, PhD, dan Bapak Alizar, SSI, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Biosorpsi Ion Logam Kromium 6 dalam larutan dengan biosorben kulit buah matoa menggunakan metode BEACH. Kita masuk ke dalam latar belakang. Limbah industri dan limbah masyarakat karena banyak dapat mengandung logam kromium. Logam kromium dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode sedimentasi, koagulasi, pertukaran ion, flokulasi, dan filtrasi. Logam kromium dapat diabsorpsi dengan menggunakan kulit buah matoa dengan metode BEACH. Selain dengan menggunakan kulit buah matoa, terdapat penelitian lain menggunakan kulit pisang epok dan alga hijau, sehingga lebih ekonomis, sederhana, dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Ion logam kromium 6 sangat berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya apabila terpapar dengan jumlah yang berlebihan, sehingga perlu upaya untuk mengatasi keberadaannya. Kulit buah matoa belum banyak digunakan untuk pembuatan biosorben penyerapan pada kromium 6. Batasan masalah, biosorben yang digunakan berasal dari kulit buah matoa. Kulit buah matoa akan dikarakterisasi menggunakan FTIR dan XRF sebelum dan sesudah dikontakkan dengan ion logam kromium. Parameter nantinya adalah variasi pH, variasi konsentrasi larutan, variasi ukuran partikel, variasi kecepatan pengadukan, dan variasi waktu kontak. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana daya serap kulit buah matoa terhadap pengaruh pH, konsentrasi, ukuran partikel, kecepatan pengadukan, dan waktu kontak. Dan berapa kapasitas penyerapan optimum kulit buah matoa terhadap ion logam kromium. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Menentukan kondisi optimum setiap variabel berdasarkan penyerapan ion logam kromium 6 dan menentukan kapasitas penyerapan ion logam kromium 6 dari kulit buah matoa. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan nilai dari kulit buah matoa sebagai absorben yang dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti industri dan laboratorium dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari kulit buah matoa. Buah matoa tumbuhan khas yang tumbuh di daerah Papua. Pemanfaatannya sudah ada, yaitu sebagai obat-obatan tradisional sebagai antivirus dan bakteri. Berikut adalah tabel kingdom dan plantae dari kulit buah matoa. Selanjutnya yaitu logam kromium. Batas yang diperbolehkan dalam tubuh manusia sebesar 0,05 mg per liter. Kromium sangat penting di industri cat, tekstil, tinta, kulit, dan elektroplating. Kromium bersifat toksik, dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, kulit, ginjal, pembuluh darah. Nomor atomnya 24, titik didih 2,672 derajat Celcius, titik leleh 1,00907 derajat Celcius, dengan massa atom 81,996 gram per mol. Selanjutnya yaitu biosorpsi. Biosorpsi merupakan kemampuan material biologi untuk mengakumulasikan logam berat. Terbagi menjadi dua, yaitu biosorben dan biosorbat, dengan sama-sama menggunakan metode BEACH. Proses BEACH lebih merata penyerapannya antara analit dengan sampel, mudah dioperasikan secara sederhana. Selanjutnya yaitu instrumentasi yang digunakan FTIR, AAS, dan XRF. FTIR berguna untuk menganalisis gugus fungsi senyawa yang ada dalam kulit buah matoa. AAS berguna untuk menentukan konsentrasi penyerapan ion kromium 6 terhadap kulit buah matoa. Dan selanjutnya XRF digunakan untuk melihat oksida-oksida logam apa saja yang ada terdapat dalam sampel. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu diperkirakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2023 yang bertempat di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Variabelnya yaitu variabel bebas, variasi pH, variasi konsentrasi larutan, variasi ukuran partikel, variasi kecepatan pengadukan, dan variasi waktu kontak. Sedangkan variabel terikat yaitu kapasitas penyerapan ion logam kromium 6 oleh kulit buah matoa. Sedangkan variabel kontrolnya yaitu massa serbuk kulit buah matoa dan volume larutan. Alat dan bahan, alat yaitu botol semprot, lumpang alu, pipet tetes, kertas saring, oven, pH meter, shaker, desikator, neraca analitik, labu ukur, pipet takar, elemenyer, gelas ukur, gelas kimia, FTIR, SSA, dan XRF. Bahannya yaitu kulit buah matoa,
K2CR2O7, HCl 0,1 molar, NaOH 0,1 molar. Prosedur kerjanya yaitu desain penelitian. Dibersihkan dan dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan. Diaktifasi dengan aktivasi optimum, yaitu pengaruh pH, pengaruh konsentrasi, pengaruh ukuran partikel, pengaruh kecepatan pengadukan, pengaruh waktu kontak, yang dapat dianalisis dengan instrumen SSA. Lalu dikarakterisasi dengan FTIR dan XRF. Selanjutnya yaitu preparasi biosorben kulit matoa. Kulit matoa dibersihkan dan dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan dengan menjemur di bawah sinar matahari, bisa juga dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai kadar air berkurang. Lalu kulit buah matoa yang sudah kering dihaluskan dengan lumpang dan alu, diayak menggunakan ayakan 150 ml. Serbuk kulit buah matoa diaktifasi dengan aktivasi optimum, lalu dibilas dengan aquades hingga pH netral, lalu melakukan karakterisasi dengan FTIR. Selanjutnya yaitu variasi pengaruh pH. 25 ml larutan ion kromium 6 100 ppm diatur pH-nya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing dikontakkan dengan 0,2 gram kulit matoa dengan ukuran partikel 150 μm. Disyaker selama 30 menit dengan kecepatan putaran 200 rpm. Disaring dengan filtrat. Disaring dan filtrat. Diukur konsentrasi logam kromium 6 yang tidak terserap menggunakan AAS. Lalu ditentukan pH optimumnya. Selanjutnya yaitu variasi pengaruh konsentrasi. 25 ml larutan ion kromium 6 pada kondisi pH optimum tadi diatur konsentrasinya, yaitu 50 ppm sampai dengan 250 ppm. Masing-masing dikontakkan dengan 0,2 gram kulit matoa dengan ukuran partikel 150 μm. Lalu disyaker selama 30 menit dengan kecepatan putaran 200 rpm, disaring dan diambil filtratnya. Ukur konsentrasi logam kromium 6 yang tidak terserap menggunakan AAS. Lalu didapatkan konsentrasi optimumnya. Selanjutnya yaitu variasi pengaruh ukuran partikel. Diambil 0,2 gram biosorben, lalu diatur ukuran partikelnya sebesar 150 μm sampai 355 μm. Lalu masing-masing dikontakkan dengan 25 ml larutan kromium 6 dengan konsentrasi optimum dengan pH optimum. Lalu disyaker selama 30 menit dengan kecepatan putaran 200 rpm, lalu disaring dan diambil filtratnya. Ukur konsentrasi logam kromium 6 yang tidak terserap menggunakan AAS. Lalu didapatkan ukuran partikel optimum. Selanjutnya yaitu variasi pengaruh kecepatan pengadukan. 25 ml larutan kromium 6 pada konsentrasi pH dan konsentrasi optimum, masing-masing dikontakkan dengan 0,2 gram kulit matoa dalam waktu ukuran partikel optimum, lalu diatur kecepatan pengadukannya sebesar 150 rpm sampai 300 rpm. Lalu disyaker selama 30 menit, disaring dan didapatkan filtrat. Ukur konsentrasi logam kromium 6 yang tidak terserap menggunakan AAS. Nanti didapatkan kecepatan pengadukan yang optimum. Selanjutnya, variasi pengaruh waktu kontak. 0,2 gram biosorben dikontakkan dengan 25 ml larutan kromium 6 kulit matoa dengan kondisi pH optimum, konsentrasi optimum, dan ukuran partikel optimum. Lalu disyaker dengan kecepatan putaran optimum. Diatur waktu kontaknya selama 30 menit sampai 120 menit. Lalu disaring dan didapatkan filtratnya. Lalu ukur konsentrasi kromium 6 yang tidak terserap menggunakan AAS. Nanti didapatkan waktu kontak optimum. Selanjutnya, anggaran biaya. Untuk persiapan dan memperbanyak proposal, diperkirakan anggarannya sebanyak 200.000. Untuk biaya operasional, bahan yang dibutuhkan sebanyak 1.500.000. Pemakaian instrumen FTIR sebanyak 2 dikali 25.000 didapatkan 50.000. Untuk AAS 24 dikali 20.000 didapatkan 480.000. Untuk XRF 1 sampel dikali 250.000 didapatkan 250.000. Untuk biaya yang tidak terduga diperkirakan 100.000. Jadi total untuk anggaran biaya didapatkan 2.480.000. Baiklah, sampai di sini presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.